screen, Dok. Ya, siapa aja grupnya nanti diberitahu. Rafinka Zalianti. Ya, Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kesehatan untuk kita semua, dan selamat siang untuk Prof. Kuswin selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Penyakit Ikan dan Satwa Akuatik, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Di sini kami dari kelompok A1 dan A2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen kesehatan serta pemantauan populasi penyu laut in situ dan ex situ, di mana in situnya itu materinya manajemen kesehatan penyu laut di pusat rehabilitas, sedangkan in situnya itu manajemen pemantauan populasi penyu laut di nesting beach. Next. Namun sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana dari kelompok A1 terdiri atas 7 orang. Yang pertama Sekar dengan NIM 1723, kemudian ada Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2205, ada Firdan dengan NIM 2207, ada Pedro dengan NIM 22022, ada Adi dengan NIM 2225, ada Iwayan Pandey dengan NIM 2226, dan ada Rapinka dengan NIM 22035. Kemudian ada kelompok A2 dengan ada Baik dengan NIM 22036, ada Lipa dengan NIM 22041, dan ada saya sendiri, Agung Febrian dengan NIM 22042. Kemudian ada Dea dengan NIM 22046, ada Datu dengan 49, dan ada Sakila dengan NIM 22055. Kemudian untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Pedro Aldiabala yang akan melanjutkan presentasi. Pendahuluan. Penyu merupakan reptil yang hidup di laut serta mampu bermigrasi dalam jarak yang jauh. Dari 7 jenis penyu yang ada di dunia, ada 6 jenis penyu yang hidup di perairan Indonesia, yaitu penyu hijau atau Chelonia midas, penyu sisik Eretmoselis imbricata, penyu abu-abu Lepidoselis olivacea, penyu pipih Natator depressus, penyu belimbing Dermoselis coriacea, dan penyu tempayan Caretta caretta. Secara internasional, penyu masuk ke dalam daftar merah atau red list. Keberadaannya di alam telah terancam punah sehingga segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus mendapat perhatian secara serius. Next. Rumusan masalah. Pergeseran fungsi lahan menyebabkan kerusakan habitat, yang menyebabkan semua jenis penyu di Indonesia diberikan status dilindungi oleh negara, yang tertuang pada PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Status perlindungan saja tidak cukup untuk memulihkan atau setidaknya mempertahankan populasi penyu. Pemantauan populasi dan pengelolaan konservasi yang komprehensif, sistematis, dan terukur mesti segera dilaksanakan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Firdan dengan NIM akhir 007.
Di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Dan mengembangkan program konservasi untuk melindungi dan meningkatkan populasi penyu yang terancam punah. Yang kedua, meningkatkan peluang hidup penyu dengan teknik pengembangbiakan, penangkaran, dan pelepasan yang terstruktur. Selanjutnya, mengedukasi masyarakat dan nelayan tentang pentingnya pelestarian penyu dan cara menangani penyu secara aman apabila tertangkap. Dan keempat, menerapkan manajemen konservasi yang meliputi penanganan kesehatan penyu, pemantauan migrasi, serta pelepasan penyu ke habitat alami. Dan yang terakhir, pemantauan populasi penyu di pesisir pantai. Next slide. Selanjutnya ada materi, yaitu ada ex situ, yaitu pengelolaan konservasi penyu di TCC Serangan, Kota Denpasar. Konservasi penyu ini dikelola oleh sekelompok kerja dan desa Serangan. Lalu in situ yaitu pelestarian penyu hijau atau Selonia midas di Taman Pesisir Pantai Pengubahan Sukabumi, Jawa Barat. Next slide. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandi dengan NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknis penyelamatan penyu pada daerah migrasi. Yang pertama itu yang perlu kita lakukan itu yaitu melakukan identifikasi dari jalur migrasi yang akan dilalui oleh penyu. Kemudian kita akan melakukan identifikasi mengenai aktivitas-aktivitas yang ada di sepanjang jalur migrasi penyu. Kemudian yang ketiga itu kita akan memberikan pengarahan kepada nelayan agar melepas kembali penyu ke laut apabila tertangkap oleh nelayan. Yang keempat itu adalah diadakannya sosialisasi dan pengarahan kepada para nelayan agar menggunakan alat tangkap yang ramah untuk penyu sehingga nanti tidak melukai dari penyu itu sendiri. Kemudian memberikan pelatihan tentang teknis melepaskan penyu secara aman apabila tertangkap, baik tertangkap menggunakan jaring maupun tertangkap menggunakan alat pancing. Kemudian yang itu memberikan reward atau penghargaan kepada siapa saja yang berperan aktif dalam mendukung program konservasi dan penyelamatan penyu. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen penyelamatan penyu ketika penyu tersebut diselamatkan akan dimasukkan ke dalam konservasi. Yang itu pertama itu perlu dilaksanakan pemeriksaan fisik kepada penyu yang baru saja datang ke tempat konservasi. Hal ini bertujuan guna kita mengetahui dari kondisi dari keadaan tubuh dari penyu tersebut. Kemudian yang kedua itu kita melakukan pemeriksaan darah atau melalui uji laboratorium. Hal ini bertujuan guna kita agar mengetahui apakah penyu tersebut terkena virus atau bakteri sehingga nanti kita dapat melakukan pencegahan supaya nanti virus atau bakteri tersebut tidak menyebar ke penyu yang lain. Kemudian melakukan karantina penyu baru di tempat khusus. Hal ini bertujuan guna mencegah dari penyebaran virus dan memberikan waktu untuk penyu untuk bisa menyesuaikan diri. Kemudian periode karantina harus cukup untuk membiasakan hewan dengan fasilitas pemeliharaan dan pegawai sehingga nanti akan menciptakan suasana yang nyaman bagi penyu. Kemudian penyu yang berada di karantina tidak boleh digunakan untuk penelitian apapun. Nah, meskipun Waktumu mau ada habis. kemungkinan mereka Jangan dipercepat. Waktumu mau habis. Jangan baca. Pointer aja biar cepat. Dok, izin Gitu. sebelumnya Kemudian dok. pengobatan dan pemberian suplemen vitamin pada penyu. Ada yang interupsi itu. Dengar dulu. Siapa tadi izin? Saya dok, Korti kelas Agung Febrian. Oke, ya. Izin dok, apakah boleh untuk waktu presentasinya ditambah beberapa menit? Soalnya kan awalnya ini 2 kelompok, jadi agak banyak gitu bagiannya. Nggak apa-apa 10 menit. It's not the point is not there. Ya, artinya Pak mau lihat dulu rangka struktur kalian karena belum tentu betul. Nanti kalian 20 menit terus nggak betul terus kan kasihan juga. Jadi quick aja sampai ke belakang. Pak tahu ini terarah apa tidak. Gitu aja. Baik dok. Cepat ya.
Lanjut, coba sampai ke belakang, di snapshot aja dulu. Dipercepat, sehingga Pak tahu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM akhir 005. Oke, sampai terakhir coba. Ini masih keliru soalnya. Oke, nama-namanya coba. Nama-namanya. Sekarang muncul semua, on cam semua. Oke, sekarang dengarkan baik-baik, ya, dengarkan baik-baik. Nah, ini misleading nih. Bukan ini, karena sekarang ini inti dari learning experience, pengalaman belajar yang diinginkan itu adalah kalian bisa melihat fakta realita yang sebenarnya, ya. Tadi Pak lihat ada di Pangumbahan, nggak mungkin kalian ke Pangumbahan mau lihat fakta itu. Nah, oleh karena itu yang paling dekat nesting beach itu adalah di Biaung. Produk kalian nanti adalah video atau video pendek, ya. Pak di awal bilang video pendek, ya. Nah, memang di awal pasti. Jadi kalian ini kan punya satu materi yang terdiri dari dua bagian. In situ dan ex situ. Nah, ex situnya itu kalian akan lihat di Turtle Center. Kalian akan buat video di Turtle Center. Produk kalian yang nanti dipresentasikan itu videonya. Ya. Kalau ini kan kalian tinggal cut and paste dari materi Pak, itu nggak ada learning experience apa-apa. Nggak ada yang kalian peroleh. Kalian tidak belajar menganalisis. Kemudian video aktivitas yang di in situ, di Biaung misalnya terdekat itu. Ada di sini anak-anak TG pasti bisa yang menunjukkan tempatnya itu di mana, ya. Itu bisa ke sana. Nah, kemudian setelah kalian membuat video, kalian lihat apa yang mereka lakukan, kalian sesuaikan dengan materi kuliah. Cocok nggak dia itu? Itulah analisis kalian, cara kalian menganalisis. Kemudian apa yang harus mereka lakukan, ya, agar pengelolaan itu menjadi, manajemen kesehatan itu menjadi sempurna, lebih sempurna. Begitu poinnya. Bisa ditangkap? Bisa, Dok. Pandai, ya, coba. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, video pendek 3 menit aja, pointer aja yang kalian ini kan, nggak perlu, orang ini kan cuma 2 SKS. Jadi, sambil main ke sana, karena memang pembelajaran per sekarang ini Pak sendiri agak runyam juga. Begitu, jadi kalian punya learning experience, gitu ya, proses pembelajaran, melihat fenomena praktek di lapangan dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya menurut teori. Ya. Resource-nya kan Pak sudah taruh di sana, sudah berikan di penyu tadi. Ya. Nah, walaupun ini tugas kelompok, katakanlah kelompok penyu begitu, bukan berarti yang lain tidak, karena nanti yang lain juga akan memperoleh nilai ini, mendapatkan nilai ini, karena Pak bagi, karena keterbatasan orang. Jadi yang lain juga mesti bantu. Ya, yang kelompok penyu nanti akan bantu kelompok dolphin dan seterusnya demikian. Jadi your final product adalah video, ya, video. Nanti itu seperti yang di awal Pak sampaikan. Dan itu nanti finalnya akan dipresentasikan, ada masa presentasinya
sesaat sebelum UAS semuanya. Itu sudah final. Tapi sebelum itu kalian akan presentasi-presentasi kecil begini. Ketika habis waktunya ya taruh di sana, nanti Pak kasih komen. Materinya di Google Class di sana, di tugas itu. Ini ubah sedikit ininya, sehingga dia menjadi sempurna. Ya, mendekati sempurna nanti. Jadi seperti itu kira-kira. Nur Hidayat gimana? Baru bangun kelihatannya itu. Ngerti maksudnya? Mengerti, Dok. Ini Ya. belum meditasi, Dok. Nah, jangan. Nah, ini kalau sekarang ini anggaplah kalian sedang belajar tinjauan pustaka. Menurut resource yang kalian mencoba mensummarikan resource yang ada di buku atau sumber-sumber yang Pak berikan. Tak apa-apa, gitu ya. Tak apa-apa. Dan kalian bisa memberikan penilaian sendiri sekarang sampai di mana kalian bergerak sampai ke produk akhir itu. Nilai aja nilai kalian. Jadi kalian mungkin baru 10%, 25%. Gitu. Kalian akan terus kerjakan ini. Ya, tidak hanya berakhir di sekarang, sampai kemudian nanti akan ada 2 sesi presentasi yang khusus untuk itu. Final presentation. Kalau kalian lihat jadwal, itu sesaat sebelum UAS, itu 2 kali pertemuan sebelum UAS itu akan ada kalau kalian lihat jadwal. Semuanya akan di sana. Nah, Pak berharap videonya agak keren. Anak FKH biasanya jago-jago untuk bikin video. Kalian bisa upload di YouTube one day, jadi bisa jadi kenang-kenangan seumur hidup. This is my learning experience. Waktu ikut mata kuliah manajemen kesehatan satwa akuatik. Nah, itu. Pandai gimana? Gitu, sudah paham nih ke. Ya, ini sudah oke, starting point-nya sudah oke. Jadi boleh, karena itulah Pak sengaja minta 10 menit. Karena Pak tahu pasti akan masih belum terarah. Nggak apa-apa. Nah, jadi kalian nanti yang pertama kalian buat ini, kalian upload di sana, di Google Class. Nanti kan ada revisi 2, revisi 3 gitu. Proses itu yang diinginkan oleh universitas, fakultas kelihatannya gitu. Mereka akan lihat kalian berprogres gitu, berkembang dari nothing, gitu, nobody, kemudian menjadi sesuatu lah, gitu ya, di ujungnya itu. Proses itu yang ingin dilihat kelihatannya. Begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Terima kasih ini kelompok penyu untuk kelompok 1. Ya. Kita akan lanjut ke kelompok 2. Jadi kalian bisa upload ini dulu sebagai draft 1. Kemudian kalian perbaiki lagi sampai kemudian, kalau strukturnya coba lihat dari awal, coba judulnya, judul. Nah, kalau ini manajemen kesehatan penyu laut aja. Di pusat rehabilitasi dan di nesting beach, gitu aja judulnya ya. Pandai? Gitu. Nah, kalau Pak ngasih saran seperti itu, manajemen kesehatan penyu laut di pusat rehabilitasi dan di nesting beach. Atau kebalik lah, di nesting beach dan di pusat rehabilitasi. Oke, next slide. Next slide. Nah, enggak, tadi benar ya, rumusan masalah betul ya, pendahuluan. Pendahuluannya kamu tinggal cut and paste di anunya Pak itu, tapi dipakai bahasa sendiri lah ya. It is just okay ini kalau pendahuluan ini. Terus next. Nah, di rumusan masalah ini, jangan langsung pergeseran fungsi lahan, seolah-olah kamu sedang akan membahas pergeseran fungsi lahan nih. Gitu. Jadi kesehatan penyu laut, baik di pusat rehabilitasi maupun di nesting beach, itu ditentukan dari tata kelola kesehatannya di lokasi tersebut. Gitu loh. Nah, proyek ini gitu, akan menelaah hal-hal sebagai berikut. 1, bagaimanakah manajemen kesehatan populasi laut di pusat rehabilitasi TCEC, itu misalnya. 2, bagaimanakah manajemen kesehatan populasi penyu laut di nesting beach? Apa kalian kasih nama itu? Biaung. Ada namanya di sana Pak, lupa itu. Apa namanya di sana? Mereka punya kelompok pelestari penyu. Gitu ya.
Jadi diperjelas begitu, jangan ini. Rumusan masalah 1, 2 gitu. Nah, itu materi metodenya sekarang. Habis rumusan masalah pasti metode. Next. Kalau rumusan masalah tujuan. Nah, rumusan masalahnya 2, tujuannya 2. Ya. Pandai ya? Enggak, Dok. Nanti diperbaiki. Rumusan masalahnya ingat apa itu? Apa satu apa? Bagaimanakah? Rumusan masalah pasti kalimat tanya. Bagaimanakah? Coba. Rumusannya. Agung Febrian. Coba rumusannya, kira-kira rumusan masalahnya gimana kira-kira? Coba kembali ke slide rumusan masalah. Oke, kalian bisa edit langsung di sini? Mana tukang editnya? Siapa yang mainkan slideshow? Biar langsung kita perbaiki. Oke, hapus semua yang paragraf 1 ini. Ganti dengan nomor 1. Hapus semua dah. Oke, 1. Bagaimanakah ya sembarang aja dulu. Nanti kalian perbaiki ya. Bagaimanakah manajemen kesehatan penyu laut di Pantai Peneluran Biaung? Nanti cari namanya ya. Cari nama kelompoknya di sana, nama kelompok pelestarinya. Pantai Peneluran Penyu Biaung, Bali. Penyu Pantai Peneluran Penyu Biaung, Bali. Di Biaung, Bali. Gitu. Di Biaung. Karena tempat kasih di-nya di depannya. Kasih di. Ya, nanti huruf besar kecil nanti aja kalian perbaiki. Karena tempat nanti dibilang nama penyunya Biaung Bali nanti. Nah, di Biaung Bali. Oke, good. Nomor 2. Oke, nomor 2. Bagaimanakah manajemen kesehatan? Jangan ada kata dan di sana itu. Manajemen dan kesehatan salah itu. Manajemen kesehatan penyu laut di pusat rehabilitasi PCEC Serangan. Nah, dah, sip, itu dulu. Ini yang lain, kelompok lain perhatikan juga ya, Pak yakin juga kalian akan ini. Kalian salah. Ini jadi penting karena disinilah nilai kalian. Jadi nilai tertingginya itu ada di sini, 50% itu di sini. Jadi kuis dan lain sebagainya boleh ngaco lah kalian. Oke, setelah rumusan masalah kalian buat tujuannya. Nah, karena rumusannya 2, maka tujuannya harus 2. Oke, tujuan hapus saja itu semua tuh. Oke, 1. Turunkan dari masalah tadi, tapi kalimatnya bukan kalimat pertanyaan lagi. Kalau rumusan itu adalah kalimat tanya, kalau di sini kalimat pernyataan. Copy paste yang di masalah. Terus ganti kalimatnya. Oke. Paste. Oke, kalian ganti sekarang ininya, jadi kalimat pernyataan, kalimat tanyanya hilang. Untuk mengetahui manajemen kesehatan penyu laut,
Tujuannya mengetahui aja lah, mengetahui gitu ya. Tujuan mengetahui dan mendokumentasikan manajemen kesehatan. Nah, sama, bawahnya juga begitu. Oke. Pandai? Mana Pandai nih? Nggih, Dok. Ya. Bagaimana caramu untuk menyelesaikan tujuan yang pertama? Kira-kira nih. Izin masuk, Dok, untuk tujuan yang pertama itu tentu saja kita pertama itu harus ke pantainya sendiri, Pantai Biawung untuk Oke, mengetahui kondisi. pertama kalian pasti harus tahu secara teoritis gimana sih manajemen kesehatan penyu laut di pantai penularan itu yang baik, gitu kan? Iya kan? Secara teoritis kalian harus menguasai itu. Nah, bagaimana caranya menguasai itu? Kalian baca baik-baik resource book yang Pak berikan itu. Apa namanya? Resource yang Pak berikan, materi yang Pak berikan. Yang kedua, sekarang kalian datang ke lokasi dan melakukan dokumentasi bagaimana pekerjaan mereka sehari-hari. Ini sehari aja cukup lah, orang ini bukan penelitian. Yang penting ada ini aja. Ya, sambil kalian ada yang kalian interview sedikit, cocok enggak yang mereka lakukan itu dengan yang kalian baca di resource book, di materi yang Pak berikan. Kalau tidak cocok menurut kalian, dari pengamatan kalian, kenapa? Kemudian apa yang kurang baik yang mereka lakukan, bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka. Saran itu harus ada di video itu. Begitu ya, Pandai? Nggih, Dok, sudah paham nih ke. Oke, sekarang lanjut, next slide. Habis tujuan, metode. Oh, materi boleh. Materi eksitunya tidak apa-apa. Ini materi bagus nih. Kalian isi materinya. Materinya adalah atau lokasi lah. Jangan bilang materi. Lokasi gitu. Ganti dengan lokasi. Eksitunya di TCIC, institunya di Biawung. Lokasi. Good. Next. Ini udah benar. Next. Nah, ini apa kalian ini? Jangan materi eksitu. Ini kalian mau sudah cut and paste betul ini. Nanti materi, metode di eksitu. Ya gimana, hari apa kalian ke sana, gimana metodenya kalian melakukan pengambilan video, metode kalian melakukan wawancara. Ya wawancara misalnya dilakukan dengan kasual, gitu ya. Kasual itu artinya kalian santai lah sambil minum kopi gitu kan. Mencari tahu apa yang mereka lakukan di sana. Kemudian kalian dokumentasikan dalam bentuk video dan fotografi, kan? Misalnya itu. Setelah itu, yang ketiga, baru kalian akan menganalisis yang mereka lakukan itu apakah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang ada atau ada yang perlu ditingkatkan. Itu sudah dia. Ya, semoga bisa clear itu. Nur Hidayat, Firdan, Ifah, Rahma, Febrian, siapa ini lagi? Pandai, semoga bisa clear yang Pak sampaikan. Ya, sip. Pandai, bisa kita akhiri? Halo? Bisa. Nggak ada suaranya. Izin, Dok. Oh, nggih, Dok, Berarti sudah bisa nih. Izin ya, silakan. Silakan. izin, Dok. Nanti setelah dibuat metodenya kan, habis Oke. itu dibandingkan sama yang
terjadi di lokasi sama pedoman. Setelah itu perlu dibuat kesimpulan juga. Ya, kalian buat. Tapi kesimpulannya jangan sampai TCC marah gitu. Kalian belajar bijaksana sekarang kan. Bagus gitu. Intinya intinya bagus, cuman beberapa hal perlu ditingkatkan kan gitu. Jangan sampai orang Biau marah gitu kan. Namanya orang di lapangan kan. Yang prosesnya begitu. Prosesnya ya, kesimpulannya. Ada beberapa yang perlu dibenahi gitu. Daripada bilang di sana kesimpulan kami adalah tata kelolanya buruk gitu misalnya, daripada bilang begitu, ada beberapa tata kelola yang yang bisa ditingkatkan lagi itu misalnya. Ya, apalagi di video kan kalian akan ngomong. Nanti ada yang ngomong, nanti pandai ngomong di video itu seperti orang membuat podcast begitu kan. Gitu. Kejernihan video juga bagusin banget ya, seriusin ini. Karena nanti akan diambil ini, dilihat oleh tim Monef, ya. Dan kita di FKH terkenal strength kita itu, kekuatan kita di penyu laut, jangan sampai kita nggak bagus kelihatan. Jadi apalagi kita masih bermain textbook begitu kurang bagus. Kita langsung yang faktual aja sekarang. Wow. Oke, gitu dulu dah ya. Nanti biar kelompok lain kita bisa perbaiki yang kelompok lain. Jadi diskusi kita emang begitu sekarang. Maaf dok, sama izin berarti nanti untuk di Classroom itu kami uploadnya yang ini dok, PPT-nya. Ya, draft 1, jadi biar kelihatan proses kalian itu gitu. Nggak ada ujuk-ujuk nanti langsung bagus video gitu. Dari mana dapatnya gitu. Draft 1, submit aja. Nanti draft 2, draft 3, kalian pun tahu perkembangannya, progresnya. Ya? Baik dok, terima kasih dok. Ya, itu sudah. Sip. Oke, kelompok selanjutnya. Mana kelompok selanjutnya nih? Penyu juga pasti ini kan? Dan sama juga, nggak apa-apa. Sampai di mana dia? Izin dok, kalau yang dari kelas A tadi sudah dok digabung. A1 Iya, dan iya. A2. Sekarang ini masuk ke kelas mana? B. Kelas B maksudnya, kelompok selanjutnya Pak. Agak ini. B sekarang. Ada kelas B? Baik dok, izin share screen. Ya. Nah, kamu udah beruntung tuh dapat perbaiki cepat begitu. Maksudnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore dok, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi pemeriksaan kesehatan dan pemantauan populasi penyu laut. Jadi next. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ririn, yang kedua ada Gita, yang ketiga ada Dinda, yang keempat ada Patricia, kemudian ada Apri, kemudian ada Sheni, kemudian ada Ardella, kemudian ada Lara, kemudian ada Winda, kemudian ada Paula. Bisa di next. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa di next. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Penyu
adalah satwa yang terancam punah, sehingga upaya konservasinya perlu ditingkatkan. Kegiatan yang berhubungan dengan konservasi dimaksud adalah rehabilitasi penyu pasca mengalami periode out of the water sebelum dilepas liarkan kembali ke alam bebas. Seperti yang terjadi di negara lain, populasi penyu di Indonesia juga mengalami penurunan akibat berbagai faktor seperti degradasi habitat, masalah penyakit atau kesehatan, serta penangkapan atau pengambilan telur dan penyu dewasa secara ilegal. Rehabilitasi atau tindakan perbaikan kondisi harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi penyu sehingga cukup bugar untuk dilepas liarkan. Next slide. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana keadaan penyu di pusat rehabilitasi, serta bagaimana materi dan metode yang diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan penyu. Tujuannya untuk mengetahui keadaan penyu di pusat rehabilitasi, serta mengetahui materi dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan penyu. Next slide. Baik, selanjutnya adalah tempat. Tempatnya berlokasi di Turtle Conservation and Education Center, Pulau Serangan, Denpasar, dengan objeknya adalah penyu hijau atau Chelonia midas, dengan alat yang biasa diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan adalah senter, alat tulis, kapas alkohol, spuit, hematologi analyzer, timbangan, meteran, tali, gloves, botol sampel, mikroskop, hacking set, dan alat visualisasi jika diperlukan. Next. Baik, selanjutnya yaitu metode. Metode yang pertama yaitu pengambilan data. Jadi data yang diambil meliputi lokasi, tanggal, waktu pelaksanaan, metode observasi, cuaca, kondisi air, spesies dari penyu diteliti, ukuran, umur, dan jenis kelamin dari penyu tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi perilaku penyu. Sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan penyu, pastikan kita sudah memperhatikan kebiasaannya, seperti apakah penyu tersebut berjalan secara normal, kemudian apakah penyu bisa berenang, apakah penyu berusaha menghindari manusia, atau apakah setelah ditangkap penyu menjadi lemas. Next. Yang ketiga yaitu masa tubuh penyu. Pengukuran masa tubuh sangat penting dilakukan secara rutin karena dari pengukuran tersebut kita bisa tahu bagaimana kehidupan penyu serta dapat menjadi acuan kita untuk membandingkan berat penyu yang kita teliti dengan berat dari penyu lain yang hidup di lingkungan yang mirip. Yang keempat yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dapat berupa pemeriksaan tubuh penyu, apakah terdapat adanya kecacatan atau tidak, kemudian pemeriksaan pada cangkang penyu, apakah normal atau ada infeksi, kemudian pemeriksaan pada pertumbuhan penyu, apakah ada tanda abnormal atau tidak, kemudian pemeriksaan mata, jernih atau tidak, pemeriksaan kondisi tubuh, apakah ada lendir atau bau, dan pemeriksaan mulut penyu. Next. Baik, selanjutnya adalah sampel darah. Jadi darah adalah jaringan cair dan merupakan jaringan yang paling umum dikumpulkan di lapangan. Dan pada penyu muda dan dewasa, darah umumnya diambil dari sinus cervicalis dorsalis. Adapun sampel darah itu dianalisis untuk berbagai parameter seperti hematologi, biokimia darah, dan serologi. Selanjutnya adalah biopsi. Biopsi adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan dengan mengambil sebagian kecil jaringan, sel, atau cairan tubuh hewan untuk diperiksa menggunakan mikroskop. Pemeriksaan biopsi ini sangat penting untuk membedakan lesi pada evaluasi histologis. Biasanya pengambilan sampel biasanya dengan biopsi jarum, bisa dengan biopsi menggunakan alat endoskopi, dan biopsi pembedahan. Selanjutnya yang ketujuh adalah visualisasi. Visualisasi adalah untuk menilai struktur internal penyu dan mendeteksi masalah yang mungkin tidak tampak secara langsung, seperti kelainan pada organ internal atau kerusakan pada tulang. Visualisasi biasanya digunakan dengan alat seperti radiologi, yaitu X-ray, ultrasonografi, endoskopi, dan laparoskopi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Rehabilitasi penyu yang mengalami periode out of the water merupakan upaya krusial dalam konservasi untuk mengatasi penurunan populasi penyu di Indonesia. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama degradasi habitat, penyakit, dan penangkapan ilegal. Maka dari itu dilakukannya pemeriksaan kesehatan penyu, salah satu jenisnya adalah penyu hijau atau Chelonia midas di TSCC Serangan. Maka dari itu dilakukan beberapa metode berupa pengambilan data, evaluasi perilaku penyu, masa tubuh penyu, pemeriksaan fisik, sampel darah, biopsi, dan visualisasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada manajemen pemantauan populasi penyu laut di nesting beach biome. Next slide. Adapun pendahuluannya, yaitu penyu merupakan salah satu hewan reptil yang dapat bermigrasi jarak jauh di sepanjang kawasan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Asia Tenggara. Tujuan migrasi penyu adalah untuk kawin, mencari lokasi bertelur, maupun untuk mencari makan. Penyu memiliki peran penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem laut, mulai dari memelihara ekosistem terumbu karang produktif hingga mentransfer nutrien-nutrien penting yang berasal dari lautan menuju pesisir pantai. Next slide. Adapun rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama, rumusan masalah bagaimana pemantauan populasi penyu di laut nesting beach dilakukan. Apa saja perencanaan dan metode yang digunakan dalam pemantauan penyu di laut nesting beach? Bagaimana cara pengambilan data dan identifikasi penyu dilakukan? Bagaimana analisis kondisi fisik dan pengukuran penyu dilakukan? Dan bagaimana analisis kondisi lingkungan, sarang, dan post-nesting penyu dilakukan? Adapun tujuannya untuk mengetahui pemantauan populasi penyu di laut nesting beach, untuk mengetahui perencanaan dan metode yang digunakan dalam pemantauan, untuk mengetahui cara pengambilan data dan identifikasi penyu, untuk mengetahui analisis kondisi fisik penyu dan cara pengukuran, dan untuk mengetahui analisis kondisi lingkungan, sarang, dan post-nesting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini yaitu mengenai perencanaan dan metode. Untuk tempat akan dilaksanakan di nesting beach biau dengan objeknya yaitu ada penyu belimbing, penyu hijau, dan penyu sisik. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada gloves, cawan petri, termometer, swabbing, termometer, serta terdapat botol sampel, gunting, pisau bedah, meteran, tali, dan timbangan. Peneluran dan dilakukan pada saat penyu selesai bertelur dan akan kembali ke laut. Nah, data-data yang akan diambil di antara lain adalah hasil identifikasi jenis penyu dan juga analisis kondisi fisik penyu. Boleh next slide? Jenis penyu sendiri dilakukan berdasarkan morfologi penyu yang ditemukan dengan cara mencocokkan dengan panduan yang ada. Identifikasi ini bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan cara mengambil gambar penyu tersebut terlebih dahulu. Untuk membedakannya sendiri dapat dilihat dari karakteristik eksternalnya yang dapat dilihat dari jenis cangkangnya yang lunak atau keras dan juga jumlah dan susunan lempeng pada cangkang pada karapas serta lempengan sisik pada kepala. Untuk perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang mana hanya penyu belimbing yang memiliki cangkang yang lunak, sisanya keras. Apa namanya, kamu skip terus sampai ke belakang, lihat. Baik, Dok. Oke. Slide selanjutnya. Oke, masih metode, terus slide selanjutnya. Oke, next. Ya, terus next. Ya. Terus. Nah, kalian agak detail ini. Oke, komentar Pak sekarang ya. Hapus saja keluar aja dari sini untuk kelompok B biar Pak bisa lihat wajah-wajah kalian. Kalian on cam semua yang kelas B. Keluar dari sini sebentar ya. Bisa keluar sehingga bisa kelihatan semua. Apa dari presentasinya di stop dulu. Oke, good. Kalian on cam semua yang kelompok yang kelas B. Oke, good ya. Ya, ini bagus yang kalian lakukan, bagus, sangat detail ya. Tapi nanti hati-hati karena ini kan bukan tinjauan pustaka, ya, bukan tinjauan pustaka.
Kalian cari saja poin-poinnya yang kira-kira bisa kalian bandingkan dengan situasi di lapangan nanti, ya. Nggak mesti semua itu yang kalian videokan, lakukan. Itu nanti malah videonya per menit-menit, per 1 jaman nanti, kan lewat juga gitu, ya. Jadi sama seperti yang kelompok A tadi. Jadi nanti materi metodenya cukup di sheet pertama itu saja, apa yang kalian siapkan, lokasinya. Lokasi kami nanti di sini penelitian. Metodenya kami akan observasi dan dokumentasikan. Kemudian yang terakhir kami akan analisis apakah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang sudah dipublish oleh banyak saintis atau belum. Ya, kemudian nanti akan ada kesimpulan dan saran. Nah, begitu saja. Kemudian nanti akan ada hasil. Hasilnya itulah adalah video, ya. Video kalian di lapangan. Bisa mengerti? Kristianto? Aduh. Ngerti maksudnya itu? Patricia? Mengerti, Dok. Iya, jadi sama semua. Jadi ini bukan membuat ringkasan kuliah, lagi-lagi namanya ini project based learning. Jadi memang berbasis project. Jadi semua topik itu. Oleh karena itu biasanya ada minggu pertama diberikan pengarahannya, minggu kedua kalian bimbingan. Ini bimbingan sebetulnya namanya. Nah, setelah itu kalian ke lapangan di hari libur nanti, gitu ya. Mungkin sekali 2 kali ke sana cukup lah. Gitu. Nanti kalau memang bagus, kita gabung aja videonya nanti untuk semua kelas atau A, B, C, D gitu untuk di report. Jadi ada 40 orang di sana, which is tidak masalah itu nanti. Tapi untuk sementara kalian kerjakan dulu begini. Walaupun nanti di lapangannya bisa kolaborasi ya bersama, biar nggak pusing juga orang TC. Sekarang datang kelas A, besok datang kelas B, kelas C gitu. Nah, usahakan sekalian aja datangnya, atau kalau memang nggak bisa sekalian ya perbuat bisa kerja kalau ke TC. Oke, ada question? Jadi kalian sudah dengar apa yang Pak sampaikan tadi kelompok A kan, jadi seperti itu. At some point Pak melihat kalian sangat detail ini. Jadi kalian bisa review kembali mana yang ini ya, yang relevan dan lain sebagainya. Sisakan untuk adik-adik yang tahun depan lagi. Yang akan di compare kontras gitu ya. Compare kontras. Minimal kalian tahu, learning experience itu minimal kalian tahu di lapangan, sebenarnya proses di lapangan itu begitulah gitu ya. Mereka nggak bisa seperti textbook, seperti teori, seperti apa yang seharusnya saintis atau peneliti inginkan gitu. Nggak bisa seperti itu karena banyak kendala, dan itulah yang kalian akan temukan nanti. Ya, begitu? Seni, Ririn, ini cuma 4 orang aja lagi yang kelihatan wajahnya. Jadi Pak, nggak apa-apa. Gitu ya, Patris. Patricia. Hadir, Dok. Gitu, paham maksudnya itu? Paham, Dok. Ya, jadi sama seperti kelompok A, kelas A, kalian bisa upload yang untuk pertama ini sebagai draft 1, setelah itu kalian ke lapangan. Ya, nanti akan muncul hasilnya sekarang, realnya. Dan kalian akan bahas sedikit di compare kontras. Kalian sudah punya apa yang akan dilihat di sana kan? Di mana mereka melakukan pemeriksaan fisik, sesuai nggak dengan kaidah-kaidah aturan main? Bagaimana mereka caranya melihat body condition index, atau bahkan mereka tidak lakukan itu mungkin. Misalnya ya, lakukan itu. Ya silakan. Ya, kalau sudah cukup untuk kelas B, kira-kira kurang lebih sama dengan kelas A. Nanti kalian langsung evaluasi diri kalian di absen itu, ada form absen di sana, kalian isi ya. Evaluasi diri. Yang lain-lain juga mengisi itu, yang tidak presentasi. Kelas B seluruhnya mengisi. Oke, terima kasih kelas B. Kelas C sekarang.
Ini judulnya mestinya bisa digabung nih. Manajemen Kesehatan Penyu Laut di Pusat Rehabilitasi dan Pantai Peneluran. Gitu ya. Jadi nggak perlu panjang dia. Manajemen Kesehatan Penyu Laut di Pusat Rehabilitasi dan Pantai Peneluran. Oke, silakan. Cepat, 10 menit. Baik, terima kasih dok atas waktunya. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan materi manajemen kesehatan penyu laut di pusat rehabilitasi dan pantai peneluran dengan dosen pengampu Dok Guswin. Mata kuliah manajemen penyakit ikan dan satwa akuatik. Bisa di next. Baik, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Yuda Maulana Fikri, dengan NIM awal 18 dan NIM akhir 039. Lalu ada Igusti Triani Putri dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 123. Lalu ada Ici Aulia dengan NIM akhir 015. Lalu ada Banafsa dengan NIM akhir 024. Roy Aridi dengan NIM akhir 037. Dan Zahril dengan NIM akhir 038. Selanjutnya akan dibawakan oleh materinya oleh teman saya. Baik, izin masuk dok. Jadi di sini akan membahas mengenai pendahuluan. Jadi penyu itu merupakan salah satu hewan reptil yang dapat bermigrasi jarak jauh di sepanjang kawasan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Asia Tenggara. Tujuannya itu adalah untuk kawin, mencari lokasi bertelur atau breeding ground, dan untuk mencari makan. Lalu penyu sendiri itu memiliki peran penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem laut, mulai dari memelihara ekosistem terumbu karang produktif hingga mentransfer nutrien-nutrien yang penting dari lautan menuju pesisir pantai. Di perairan laut Indonesia sendiri merupakan habitat 6 jenis penyu dari 7 jenis yang ada di dunia, di mana semua jenis penyu ini masuk ke dalam red list IUCN, yaitu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, serta Appendix ICITES, yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang berarti keberadaan mereka ini di alam sudah terancam punah. Bisa di next. Penyu sendiri itu mengalami penurunan jumlah populasi dalam waktu terakhir, serta bahkan beberapa spesies ini terancam kepunahan yang dapat disebabkan pemanfaatan penyu yang tinggi. Dan Bali merupakan salah satu daerah yang masih memanfaatkan penyu sejak tahun 1970-an. Pada foto di sebelah ini merupakan bentuk contoh nyata terkait pemanfaatan penyu yang dilakukan oleh manusia untuk dijadikan souvenir ataupun cenderamata, yang kisaran harganya itu untuk yang kecil sekitar 150.000 dan untuk yang besar itu 250.000. Lalu, karena penyu ini merupakan hewan yang dilindungi dan keberadaan mereka terancam punah, maka cara untuk mengatasi kepunahan dari penyu adalah dengan perlu adanya konservasi. Konservasi merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan mencegah adanya pemanfaatan penyu demi kepentingan komersial. Lalu salah satu kawasan konservasi penyu yang ada di Bali yaitu TCAC atau Turtle Conservation and Education Center. Kebetulan kami dari kelompok C1 berkesempatan untuk mengunjungi TCAC ini dan berbincang dengan Pak Made. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan jika di Indonesia sendiri itu ada 6 jenis penyu yang masih bertahan dan dapat ditemukan di perairan di Indonesia. Yang pertama itu ada penyu hijau atau Selonia midas yang merupakan penyu yang memiliki karapas berwarna kuning, kehijauan atau coklat ke hitam gelap, dan mereka ini hidup di terumbu karang dan makan rumput laut. Lalu yang kedua itu ada penyu sisik atau Erymoceles imbricata, yaitu penyu yang memiliki karapas yang berbentuk seperti sisik. Mereka biasanya bertelur di pantai yang berpasir atau berbatu kerikil. Karapas penyu sisik ini memiliki 5 sekat tengah dan 4 sekat lateral, dengan sebagian belakang sekat yang paling tumpang tindih, sehingga pinggiran belakang karapas itu terlihat bergerigi. Lalu yang ketiga itu ada penyu belimbing atau Dermoceles coriacea, yaitu penyu belimbing terbesar
yaitu penyu terbesar dengan panjang badan mencapai 2,75 meter dan bobot sekitar 600 hingga 900 kg. Mereka hanya memakan makanan dengan rendah protein seperti ubur-ubur, cumi-cumi, dan tunicates. Lalu yang keempat itu ada penyu tempayan atau kareta-kareta, penyu yang memiliki karapas berwarna coklat kemerahan dengan paruh dan rahang yang kuat. Mereka dapat memakan kerang-kerangan di dasar laut. Lalu yang kelima itu ada penyu lekang atau Lepidoceles olivacea. Penyu lekang adalah penyu terkecil dengan bobot sekitar 50 kg dan mereka hidup di perairan tropis dan subtropis yang berperairan dangkal dan makan udang. Dan fun fact-nya adalah penyu lekang ini sering sekali bertelur di perairan Bali. Lalu yang keenam itu ada penyu pipi atau Narrator depressus. Penyu pipi ini memiliki karapas yang pipih dan berwarna coklat. Mereka hidup di perairan tropis dan memakan udang. Nah, semua jenis penyu yang ditemukan di Indonesia ini dilindungi oleh peraturan pemerintah, termasuk larangan perdagangan internasional melalui CITES. Dan mereka dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 serta Kemen Kehutanan nomor 771 KPTS 2 1996. Nah, semua jenis penyu ini tercantum pada lampiran 1 CITES yang larang perdagangan internasional penyu baik hidup maupun mati. Boleh di next slide. Lalu ketika kami belajar di TCSE, disebutkan bahwa penyu laut di Indonesia ini menghadapi masalah utama seperti perubahan iklim dan kerusakan habitat yang merupakan salah satu faktor utama di mana pemanasan global ini menyebabkan kenaikan muka air laut sehingga mengancam pantai, tempat peneluran penyu. Lalu kerusakan habitat akibat pembangunan pesisir yang tidak terkontrol dan erosi pantai juga berdampak negatif. Itu menghancurkan area peneluran dan sumber makanan penyu. Lalu selain itu, perburuan dan perdagangan ilegal terhadap telur serta bagian tubuh penyu, terutama di daerah yang masih marak terjadi meskipun penyu dilindungi oleh undang-undang. Lalu polusi juga menjadi faktor utama, terutama sampah plastik, juga menjadi ancaman besar bagi penyu karena mereka sering mengira itu plastik sebagai makanan seperti ubur-ubur yang berakibat fatal bagi sistem pencernaan dan kesehatannya secara keseluruhan. Penanggulangan terhadap ancaman kepunahan penyu ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan komprehensif, salah satunya adalah rehabilitasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan dan karantina awal penyu. Itu pemeriksaan awal, penyu yang baru tiba di pusat rehabilitas akan menjalani pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Hal ini mencakup identifikasi adanya luka, infeksi, atau kondisi medis yang lain yang memerlukan perhatian. Seperti di gambar itu ada penyu yang di atas cangkangnya itu ada parasit yang berbentuk lumut. Kemudian itu ada karantina, pertama metode isolasi, di mana penyu ditempatkan di area karantina yang terpisah dari penyu lain untuk menghindari penyebaran penyakit. Karantina biasanya berlangsung selama 30 sampai dengan 45 hari, tergantung pada hasil dari pemeriksaan awal. Yang kedua itu ada pemantauan, yang selama masa karantina, penyu dipantau secara ketat untuk melihat perkembangan kesehatan, perilaku makan, dan aktivitasnya. Selanjutnya itu ada perawatan medis, nutrisi, dan pemantauan kesehatan. Perawatan medis itu pertama ada pemeriksaan kesehatan, di mana penyu yang terdampar atau dirawat di pusat rehabilitas akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh. Ini mencakup identifikasi luka, infeksi, atau penyakit yang mungkin dihadapi penyu. Selanjutnya itu ada pengobatan. Penyu yang mengalami infeksi atau penyakit yang memerlukan pengobatan berkelanjutan, dokter hewan yang akan memberikan obat-obatan sesuai kebutuhan. Contohnya itu seperti multivitamin dan cairan untuk mengatasi dehidrasi. Selanjutnya itu ada nutrisi. Penyu diberi pakan yang sesuai dengan spesiesnya seperti sayuran segar, ikan, dan makanan khusus untuk penyu. Masing individu. Seperti di gambar yang tekik yang baru berumur 1 hari di TCC kemarin itu diberi pakan ikan file. Kemudian
yang penyu yang sudah berumur puluhan tahun itu diberi pakan rumput laut. Selanjutnya ada pemantauan kesehatan, di mana pertama itu ada monitoring rutin. Jadi setiap penyu yang dirawat akan dipantau secara rutin untuk mengevaluasi kemajuan kesehatan mereka. Yang kedua itu ada pengukuran lingkungan, yang kondisi kolam atau tempat tinggal penyu juga diperiksa secara berkala, termasuk parameter air seperti salinitas dan pH untuk memastikan bahwa lingkungan mendukung kesehatan mereka. Yang terakhir itu ada evaluasi sebelum pelepasan. Jadi sebelum dilepas, penyu itu akan kembali, sebelum dilepas ke alam, mereka harus menjalani evaluasi akhir untuk memastikan bahwa penyu cukup sehat dan siap untuk kembali ke habitat alami mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk kembali. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses rehabilitasi dan pemulihan penyu. Jadi rehabilitasi ini sebagai tujuan dari pusat penyelamatan yang melibatkan penyediaan perawatan sementara yang diperlukan bagi hewan liar yang sakit atau terluka untuk menyelamatkan nyawa mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kesehatan dan perilaku normalnya. Lalu ada pun proses rehabilitasi dari penyu itu yang pertama adalah mengangkut penyu yang terluka. Penyu yang terluka atau sakit biasanya ditemukan oleh tim penyelamat ataupun oleh masyarakat, dan setelah ditemukan mereka akan diangkut dengan hati-hati dan dibawa ke fasilitas rehabilitasi. Lalu yang kedua itu pemeriksaan medis. Jadi semua pasien akan menjalani pemeriksaan sinar X untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka, karena selain cedera eksternal biasanya juga pada penyu ditemukan kail pancing yang tertelan dan masalah kesehatan mendasar lainnya yang hanya dapat dilihat melalui sinar X. Lalu setelah itu akan dilakukan perawatan medis seperti pengobatan untuk infeksi, perawatan luka harian jika penyu mengalami luka robek dan luka dalam. Dan biasanya jika tulang penyu patah akan sulit untuk menyelamatkan anggota tubuhnya dan amputasi sering kali diperlukan. Lalu untuk proses rehabilitasi dan pemulihannya itu, penyu akan dipantau secara rutin agar memastikan mereka merespon perawatan dengan baik. Mereka juga biasanya ditempatkan di dalam kolam yang memang sudah dirancang khusus untuk menyediakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami mereka. Lalu sebelum penyu dikembalikan ke habitat alami, mereka harus dievaluasi terlebih dahulu untuk dapat memastikan mereka cukup sehat untuk dilepaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemindahan dan pelepasan penyu. Di sini ada 5 poin. Yang pertama pemindahan dan penetasan, kemudian monitoring telur dan sarang telur, kemudian penetasan telur semi alami, lalu pemeliharaan tukik dan pelepasan tukik. Next slide. Oke, sebentar, sudah habis 10 menit. Coba slide ke belakang. Skip dia ke belakang biar Pak tahu apa yang kalian punya. Good, ada gambar-gambar pemindahan. Next. Terus saja. Oke, terus. Lepas liaran namanya ya. Terus. Ini bolak-balik nih. Ini manipulasi di mandip beneran. Terus. Ya, next. 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 Oke, thank you. Sekarang keluar dari presentasi dan kalian on cam semua. Seperti biasa. Waduh, Ici kok tegang sekali kamu? Iya, Dok. Nggak boleh tegang.
santai aja. Relax saja kayak Roy itu, santai dia. Jadi sambil ngopi kali dia. Ya, kamu lagi ngopi ya, Roy ya? Nggak bisa ngopi, Dok. Nggak bisa ngopi ya, Pak suka ngopi. Ada Zahril ya. Ya sama aja dengan kelompok lain, kalian agak lebih detail malah dari kelompok B kalian ini ya. Tapi nanti saran Pak itu dipersempit ruang lingkupnya, kalian fokus ke satu subjek aja. Misalnya bagaimana teknik pemindahan sarang telur penyu gitu. Boleh kok itu ya. Di nesting bridge. Secara teoritis bagaimana harusnya agar rasio kelaminnya tetap stabil, seimbang dan lain sebagainya, agar embrionya hidup. Kemudian kalian lihat di lapangan bagaimana mereka melakukan itu, gitu kan? Ya kalian bisa interview, kalian bisa macam-macam lah, bisa lihat foto-foto mereka, kemudian itulah yang kalian buat video, ya. Kalian buat video terus kamu anukan, kemudian kalian analisis tuh mana yang perlu dibenahi. Di TCC juga begitu, misalnya bagaimana cara mereka mengatur kualitas air, kemudian ada kolam karantinanya enggak, kalau tidak bagaimana mereka mengatur kolam-kolam itu, kalau ada misalnya penyu datang untuk dijadikan untuk direhabilitasi di sana, kan? Itu yang kalian observasi dan dokumentasikan, ya. Jadi itu kuncinya adalah di rumusan masalah. Jadi kalian buat rumusan masalah yang concise. Ya, tadi Pak sudah bicara banyak untuk kelas A dan kelas B, kalian bisa ikuti itu. Nah, kalau kalian merasa jemu, artinya jemu dalam artian saya nggak mau sama hal dengan kelas A, kelas B, kalian bisa fokus ke satu satu aktivitas saja misalnya. Ya, nggak perlu semuanya. Tapi kan nggak perlu semuanya. Aktivitas apa saja yang kalian fokuskan, yang ingin kalian observasi di sana. Boleh, ya? Boleh. Manajemen kesehatan penyu, apanya. Gitu. Boleh itu. Bisa mengerti kira-kira ini? Dan nggak kebanyakan nanti. Ya. Dan nggak ketemu tujuannya. Jadi tujuan dari proses pembelajaran ini adalah setiap siswa itu punya learning experience namanya. Pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar melihat secara faktual praktek-praktek di lapangan. Kemudian mereka bisa membandingkannya dengan Dasholen namanya. Dasholen itu artinya membandingkan dengan bagaimana teori itu. Gitu. Tentu saja kalian nanti akan menganalisis terus mendiskusikan. Oh ini teori itu nggak bekerja deh di sini, sulit karena begini situasinya, itu misalnya dan seterusnya. Ya. Dan diajarin berpikir itu. Itulah konsep pembelajaran kita ke depan itu begitu. Nanti juga selanjutnya begitu. Untuk ikan dan lain sebagainya, kalian diberitahu tekniknya secara umum, setelah itu kalian lakukan sendiri. Mencoba itu, compare kontras dan lain sebagainya. Tapi kelompok yang lain, tentunya ikan. Cuman walaupun kelompok lain, kalian juga harus belajar. Sama seperti ini, walaupun yang kelompok tertentu saja yang penyu, yang lain juga akan dinilai sama. Ya. Oke, gitu. Ada dari kalian respon dulu? Ini bisa kalian upload sementara sebagai draft 1 ya, sama. Draft 0, draft 1 boleh aja. Izin, Dok. Ya. Tadi kan kata dokter untuk fokus di salah satu, misalnya kayak fokusnya itu pemindahan dan pelepasan penyu. Gitu maksudnya, Dok, atau gimana? Atau secara keseluruhan atau gimana, Dok? Itu masih kurang paham. Oke, kalian boleh keseluruhan, tapi kalau kalian mau makro begitu, kan dikit-dikit jadinya, boleh ya, dikit-dikit. Maksud Pak, kalian tuh bebas berekspresi, yang penting kalian bisa mengcompare kontras situasi faktual di lapangan dengan Dasholen teori yang ada, ya, teori yang ada. Nah, kalau kalian merasa oke, kelas A sudah menyeluruh dia, kelas B sudah menyeluruh, udah saya agak spesifik aja. Tapi kalau karena spesifik tentu saja kalian lebih in-depth, lebih dalam dari kelas A dan kelas B, kan gitu. Karena videonya kan 3 menit sampai 5 menit begitu, gimana mau mengcover semua itu kan. Jadi kalian kalau spesifik dia lebih dalam. Gitu.
bukan berarti lebih sedikit, lebih kecil. Jadi jawaban Pak boleh. Ya, pendekatan makro mikro boleh, tapi walaupun kalian lebih spesifik misalnya pelepas liaran dan pemindahan telur penyu misalnya, tapi lakukan itu dengan baik dan kuasai juga teori yang lain secara teoritis lah minimal, kan secara teoritis dikuasai gitu. Ya, ada lagi? Yuda udah berhabis mandi, dia belum sisiran. Dari saya sudah tidak ada lagi, Dok. Tapi ngerti ya Yuda ya? Mengerti, Dok. Ya, oke. Masih panjang waktunya, cukup. Tapi jangan abai ya, nanti last minute itu penyunya udah habis, kalian tidak ada yang bisa tonton di Biaung misalnya. Kalau di Third Center sih selalu ada penyu itu. Di Biaung belum tentu, nestingnya udah habis, nanti kacau juga. Jadi coba kalian komunikasi dengan mereka. Nah, itu anak-anak TG aja ditanya. Mungkin ada anak TG di sini, nggak tahu juga. Di grup kalian kan itu ditanya di sana gimana, siapa yang harus dihubungi ke sana, dan lain sebagainya. Oke, udah cukup yang grup terakhir, karena Pak nanti waktunya ganda lewat dari jam 3. Terima kasih ya, grup C, kelas C. Silakan, D. Izin masuk, Dok? Ya. Izin untuk share screen nih, Dok. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan selamat siang kepada Dok Guswin selaku dosen pengampu dari mata kuliah akuatik dan juga kepada teman-teman yang ada di room saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 dan D2 yang digabung menjadi D1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kami telah buat dengan judul Manajemen Kesehatan dan Populasi Penyu Laut di Pusat Rehabilitasi dan juga Pantai Penurunan. Untuk di pusat rehabilitasi sendiri kami ambil pada TCEC, TCEC, dan juga untuk pantai peneluran atau nestingnya kami pakai Pantai Biaung. Boleh di next. Adapun anggota kelompok dari kelompok D1 ada yang pertama ada Muhammad Syafiq Furkan Kusuma dengan NIM 20125 dan juga Eufemia Noning dengan NIM 20143. Kemudian ada Igusti Putu Sintia dengan NIM 22003. Lalu ada Ica Trining Tias 22008. Nurul Wahdania dengan NIM 22014. Lalu ada Gamaliel dengan NIM 22018. Ardianita Triana dengan NIM 22020. Lalu ada Brigita Milia dengan NIM 22028, Angel Marinda 22029, dan juga saya sendiri Hari Persatio 22030. Boleh di next. Untuk materi terkait persiapan manajemen kesehatan penyu laut di Pusat Rehabilitasi TCC Serangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next slide. Baik, langsung saja masuk pada bagian pentingnya pemantauan populasi penyu secara ex situ. Nah, konservasi ex situ itu artinya dilakukan di luar habitatnya ataupun penangkaran ataupun pembesaran semi alami. Nah, konservasi ex situ memungkinkan pengelola untuk memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan tempat
spesies dilestarikan. Kemudian dengan memindahkan mereka ke tempat kebun binatang ataupun konservasi, ini dapat melindungi mereka dari ancaman langsung di habitat alami seperti perburuan ataupun kehilangan habitat. Pada lingkungan yang terkontrol, proses reproduksi dapat dimanipulasi untuk dapat meningkatkan jumlah individu dalam spesies yang terancam punah. Next slide. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, rehabilitasi penyu di TCEC. Salah satu tempat konservasi yang membantu program pemerintah berada di Serangan di Denpasar, Bali. Terdapat banyak jenis penyu yang seperti penyu lengkong, penyu sisik, dan penyu hijau. Tujuan pembentukan TCEC yang pertama mengedukasi masyarakat perihal penyu. Yang kedua melestarikan penyu, dan yang ketiga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir juga sebagai klinik pertolongan pertama kesehatan penyu. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan persiapan bencana penyu di Pusat Rehabilitas TCEC, yang dimana berlokasi di Denpasar Selatan, Serangan, Bali. Manajemen kesehatan penyu TCEC ada pun alat dan bahannya. Yang pertama itu ada kamera, yang dimana bertujuan untuk memantau aktivitas penyu. Kemudian yang kedua itu ada formulir pengumpulan data, yang dimana bertujuan untuk mencatat pengamatan terkait manajemen rehabilitas atau data kasus, jenis penyu, jangka waktu rehabilitas, dan pelepasan penyu yang sehat. Next slide. Selanjutnya, survei ekstensif dan intensif. Survei ekstensif bertujuan untuk mengumpulkan data luas mengenai populasi penyu, kondisi kesehatan, serta efektivitas program rehabilitasi. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengumpulan data populasi, termasuk pengamatan dan pemantauan jumlah penyu yang diterima dan jenis penyu yang ada, kemudian kondisi kesehatan, yaitu dicatat jenis cedera atau penyakit yang dialami oleh penyu. Yang ketiga yaitu efektivitas rehabilitasi program, yaitu mengamati pemulihan penyu dari mulai diterima sampai dilepas kembali ke alam. Yang keempat, pemantauan habitat dan lingkungan, yaitu berupa pemantauan kualitas udara dan ketersediaan pakan, dan masyarakat juga terlibat. Selanjutnya, survei intensif bertujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam dan terperinci tentang kondisi kesehatan, perilaku, dan perkembangan penyu selama proses rehabilitasi, yaitu berupa pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk pemeriksaan fisik, pengambilan sampel darah, dan tes diagnostik lainnya. Selanjutnya, pengamatan perilaku yaitu berupa pola makan, interaksi sosial, aktivitas berenang, dan respon terhadap lingkungan. Baik, adapun tujuan pelaksanaan. Jadi tujuan pelaksanaan di sini adalah supaya kami mengetahui bagaimana sih konservasi yang ada di TCEC, terutama mengetahui seputaran manajemen kesehatan rehabilitasi penyu di sana. Selanjutnya untuk metode sendiri, kami akan melakukan observasi langsung ke tempat, beserta dengan melakukan wawancara terhadap pihak TCEC terkait dengan pengelolaan manajemen rehabilitasi penyu di TCEC. Bisa di next slide. Baik, ada pula bisa teman-teman lihat pada slide tertera gambar yang merupakan dokumentasi dari TCEC sendiri. Jadi TCEC Serangan telah mengembangkan layanan kesehatan penyu yang berbasiskan teknologi pencitraan untuk melihat bagaimana perkembangan organ reproduksi, sel telur, dan perkembangan anak. Hal ini tentunya membantu mendiagnosis penyakit organ internal, khususnya di dalam proses konservasi serta rehabilitasi di sana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah persiapan manajemen pemantauan populasi penyu di nesting beach yang kami ambil yaitu Pantai Biaung di Denpasar, Bali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Latar belakang. Penyu merupakan salah satu aquatic yang memiliki peran penting dalam ekosistem, namun keberadaannya telah semakin terancam punah. Nah, Pantai Biaung merupakan salah satu tempat peneluran atau nesting beach yang ada di Bali, di mana merupakan salah satu pantai peneluran yang memiliki aktivitas manusia yang cukup padat, mulai dari aktivitas perikanan, keagamaan, hingga hiburan, sehingga diperlukan upaya pengamatan untuk mengetahui populasi penyu yang ada di Pantai Biaung tersebut. Nah, data yang diperoleh dari pengamatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi tren populasi dan lokal, contohnya pengaruh dari perikanan maupun kondisi lingkungan tempat peneluran. Kemudian pemantauan ini nantinya akan membantu menentukan konservasi yang efektif dan dapat mengukur keberhasilan konservasi secara in situ dengan membandingkan data populasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah manajemen pemantauan populasi penyalur di Pantai Biaung dan bagaimana morfologi trek yang menentukan jenis penyu yang bersarang. Tujuan dari pelaksanaan ini yaitu mengetahui manajemen pemantauan populasi penyu di laut di Pantai Biaung dan melakukan observasi serta dokumentasi jumlah dan jenis penyu yang bersarang berdasarkan morfologi treknya. Boleh next slide. Kemudian metode yang dilakukan adalah dengan wawancara terhadap kelompok pengelola serta observasi langsung terhadap lokasi peneluran penyu di Pantai Biaung dan Pasar Timur, Bali. Hasil wawancara dan observasi dimuat dalam data survei atau SIGI. Boleh next slide. Kemudian untuk persiapan melakukan pemantauan, adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas data, alat tulis, pita meteran, sarung tangan, senter, dan kamera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah SIGI atau survei pantai peneluran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok A1, itu dibagi menjadi SIGI ekstensif dan SIGI intensif. Untuk ekstensif sendiri mengidentifikasi potensi lokasi peneluran, musim bertelur, serta jenis penyu pada cakupan pantai atau gugusan pulau yang sangat luas. Biasanya dengan menggunakan teknik pencitraan satelit, foto udara, atau menganalisis peta terkini. Boleh next? Selanjutnya ada 9 data informasi yang ditargetkan dari jenis SIGI ekstensif. Mungkin tidak semua akan kami data, namun situasional tergantung situasi dan kondisi di Pantai Biaung nanti. Boleh next? Baik, selanjutnya adalah SIGI intensif, yang mana berguna untuk mengestimasi populasi penyu dalam cakupan yang terbatas per suatu bentang pantai ataupun kepulauan dalam kurun waktu yang lama hingga bertahun-tahun. Adapun hal yang diamati pada SIGI intensif itu berupa yang pertama jumlah trek atau jumlah penyu yang naik ke pantai, lalu ada trek baru atau lama, kemudian ada perhitungan trek baru, dan juga yang terakhir estimasi populasi memeti atau trek yang false crown. Lalu kombinasi metode itu menghitung trek saat intensitas peneluran rendah, kemudian melakukan pemantauan langsung di malam hari saat intensitas peneluran dari penyu itu tinggi. Boleh di next. Oke, udah lewat waktunya ya. Lewat waktunya. Komen Pak, ini kalian bagus ini. Bagus, tinggal bekerja aja ini. Jadi clue-cluenya, petunjuk-petunjuknya sudah ada. Jadi kalau kelas A, B, C bisa niru nih, bisa ngikut kemari nih kelihatannya. Ya. Jadi apa yang diamati, apa yang akan masuk di video itu sudah agak clear ini, ya, sangat clear. Jadi apa dan lain sebagainya itu kalian detail sekali ya. Jadi nanti ini morfologi track itu untuk apa aja lah. Ya, menduga. Nah, kalian pun nanti akan bisa juga menduga jumlah populasi di sana ya. Menduga jumlah populasi, jadi dari misalnya judul kalian misalnya apa, rumusan masalahnya untuk menduga jumlah populasi, bagaimanakah jumlah populasi, perkiraan jumlah populasi di Biaung, bisa aja gitu ya, dengan melihat data-data dan yang kalian kumpulkan, yang kalian ambil di Biaung nanti, tapi lagi-lagi itu harus dipresentasikan dalam bentuk video. Biar produknya jelas. Jadi bukan narasi, bukan teks, bukan jurnal, tapi video. Ya, video. Bagus kalau videonya itu orisinil, artinya materinya 100% dari kalian, bisa kalian carikan paten sederhana ya, di Kumham nanti. Jadi seperti itu. Ya.
Pak, sekarang keluar dari sini, kalian ke ini, kalian on cam semua biar Pak bisa lihat siapa aja yang tim turtle nih. Keluar dulu. Nah, ada Brigita, ada Angel, ada Ardianita, ada Hari, ada Cynthia. 4 orang aja, 4 ekor aja. Oh, ada 5. Pandai. Loh, Pandai muncul lagi. Ini Pandai yang lain ya? Tapi kelas A, di kelas A ada Pandai ya? Siapa lagi? Cuma 4 orang. 1, 2, 3, 5 orang aja ya? Oke, 5 orang. Nggak apa-apa. Yang lain malas muncul. Ada anak TG nggak di kelompok ini? Nggak Saya ada. Dok, anak TG. Siapa saya itu? Gamaliel Dok. Mana dia ini? Oh, kamu ya. Kamu sempat ke lapangan nggak? Sering ke TC nggak kamu? Iya Dok, pernah ke TCC. Yang kemarin di Biaung juga saya ada di sana Dok. Oke, that's good. Jadi nanti kamu bisa ya, jadi jadi lagi-lagi pesan Pak sama, karena banyak sekali yang ingin kalian ini kan, kalian bisa fokus ke apa begitu ya, disesuaikan. Jadi tidak semua lah begitu. Kalau semua begitu nggak cukup nanti, bisa lama videonya. Videonya maksimum 5 menit lah, 5 menitan gitu kan. Ya tentu saja kalian akan ambil banyak gambar, nanti kalian akan edit, kemudian setelah diedit dia menjadi 5 menitan. Yang menceritakan tentang manajemen kesehatan populasi penyu di Biaung secara umum. Atau kalau kalian mau spesifik misalnya manajemen untuk melihat observasi untuk melihat menduga jumlah populasi di sana. Bisa aja. Ya. Ya, tapi bagus sudah presentasinya. Kurnia itu. Ini memanggilnya siapa nih? Gamal atau Kurnia? Kalau Gamal nama rumput. Gama aja Dok. Gama, oke, Gama. Ya begitu. Nanti dibantu teman-teman yang juga yang belum pernah ke sana, yang ada walaupun di luar kelas ya, kelas CBA gitu, dikoordinasikan. Cari hari-hari libur lah. Sabtu, Minggu, paling sekali 2 kali ke sana udah selesai. Yang penting ambil gambar yang bagus, setelah itu nanti kan editnya bisa kapan-kapan. Dan lakukan dengan segera, karena apa? Karena nanti akan minggu depannya muncul lagi tambahan tugas baru. Tapi yang tugas baru itu tentu saja kelompok lain, ya kelompok lain. Jangan sampai nanti semaput tumpang tindih. Gitu. Kelompok lain nanti mudah-mudahan di ujung nanti presentasinya keren-keren semua. Ya, itu ada pertanyaan dari kalian justru? Sudah agak mendekati proposalnya, anggap proposal calon yang akan dikerjakan. Tapi masih luas sekali kelihatannya. Cuman tajam, pertanyaannya jelas, indikatornya clear. Ada dari kalian komentar? Izin bertanya Dok. Ya. Jadi nanti semisal kita nanti udah ke lokasi misalnya di TCC sama Pantai Biaungnya, apakah kita perlu nyesuaiin lagi PPT-nya atau gimana? Ya disesuaikan, nanti kan jadi laporan dia akan disesuaikan semua. Ini kan draft 1, bisa berubah total dia. Karena secara faktual belum tentu apa yang kalian rencanakan itu kalian akan dapatkan datanya. Ya, yang ada itulah yang kalian fokuskan nanti. Dan kalian harus berbagi dengan kelas yang lain ya. Kan nggak boleh sama. Walaupun mau kaji objek kajiannya sama, tapi video kalian masa mau sama persis gitu kan, nanti lucu juga, malu. Gitu. Nanti judulnya pun akan ada varian sedikit-sedikit ya, tidak sama persis judulnya antara ketiga, ada 4 kelas. Gitu. Nanti kita sesuaikan sama-sama pada bimbingan selanjutnya. Pak juga akan memberikan komen apa perubahan, apa saran itu nanti kalau kalian mengupload materi kalian ya. Upload di Google Class kalau ada waktu Pak akan lihat sana, kemudian memberikan masukan. Sehingga bisa tidak overlap antara kelas A, B, C, D. Gitu Gama.
Ya, kalau Ya, Dok. Jadi mengerti. ya, terima kasih. Kita akhiri ini, tapi sebelum akhiri mungkin 5 menit saja kalian nilai diri kalian sendiri untuk draft 1 ini dulu. Dan juga untuk mahasiswa yang lain yang tidak mengerjakan turtle, kalian lakukan penilaian itu. Jangan anggap remeh itu, karena itu juga ada skornya, walaupun itu berupa absen. Jadi lihat di absen, ya, absen. Kerjakan 5 menit saja, di Google Classroom ada absen topik apa itu, topik 2 atau 3, Pak kasih nama itu. Ada nggak, kelihatan nggak? Coba lihat di Google Classroom. Jangan sembarangan juga caranya, karena itu Pak bisa baca apakah kalian mengerti atau tidak dari komentar kalian. Kalian memilih itu, memilih jawabannya itu ya, jangan sembarangan kita pikirkan baik-baik, karena ini ada draft 1. Untuk kalau kalian hari, ya, apa hari? Izin masuk Dok, untuk absennya belum dibuka nih. Sudah. Bentar. Pak suruh dia jam 1. Apa namanya? Jahil juga dia. Absensi presentasi topik 2. Belum ada ya? Nggih, Dok. Absennya ditutup. Apa yang menyebabkan dia ditutup? Batas tanggal dan waktu, tenggatnya. Mana ya tenggatnya? Izin, Dok. Di sini ditulis formulir absen akuatik presentasi topik 2 sudah tidak menerima jawaban lagi. Absen akuatiknya? Iya, Dok. Sombong sekali mereka. Ntar dulu. Tenggatnya ini Pak pakai malam aja lah. Oke. Muncul nggak dia? Izin masuk, Dok. Ya. Untuk yang membuat linknya tidak bisa terbuka nih, bukan dari Classroom-nya kayak ini, dari Google Form-nya nih, karena udah ditutup nih, bukan dari Canter nih. Oh gitu, absen. Sebentar dulu, kelas. Kalau di sini kok muncul dia? Inilah teknologi kopi absen akuatik topik 2 Dok, izin Dok, sudah muncul Dok. Sudah muncul lah, that's good. Ya. Ya untuk semua juga itu isi itu ya. Syukurlah udah muncul. Ini teknologi kadang-kadang bikin pusing juga. Yang sudah boleh langsung leave ya. Leave aja langsung. Kalau sudah ya kalian keluar langsung. Sudah selesai kita.
Dan sambil ini diambil ya ke jempol. Buat, saya beli di internet. Oh, ya. Terima kasih dok, izin live. Silakan, silakan. Ya.